bagaimana mereka akan menggali potensi diri mereka dari versi terbaik mereka. Itu juga akan menjadi suatu fondasi yang kuat untuk nanti meraih mimpi-mimpi mereka yang besar. Halo teman-teman, thank you sudah balik lagi di channel saya. Semoga hari ini hari kalian menyenangkan ya. Buat kalian yang lagi bingung mau berkarir di mana, mau berkarir seperti apa, video ini bisa jadi salah satu wishlist kalian di tahun 2025. Seperti yang sudah tertulis di thumbnail, hari ini saya akan memberikan tips menarik buat teman-teman yang ingin memulai karir sebagai seorang dosen. Tapi sebelum saya memulai video ini, pastikan bahwa teman-teman sudah subscribe channel ini agar saya bisa menyajikan banyak video-video menarik dan lebih informatif. Jangan lupa untuk like jika teman-teman suka video ini, teman-teman juga bisa komen dan tulis di kolom komentar, share jika teman-teman juga merasa bahwa konten ini adalah konten yang dibutuhkan atau sangat bermanfaat. So, tunggu apa lagi? Yuk simak videonya. Menjadi seorang dosen adalah perjalanan yang penuh tantangan. Namun, meskipun banyak tantangan, tapi itu akan memberikan makna dan dampak besar bagi dunia pendidikan. Untuk teman-teman yang ingin memulai karir sebagai seorang dosen, teman-teman harus bisa memastikan bahwa teman-teman memiliki kualifikasi akademik yang terpenuhi. Seperti gelar magister atau S2 ini menjadi syarat dasar ya. Sementara untuk gelar doktor atau gelar S3 itu akan memberikan keunggulan yang kompetitif. Lebih dari sekedar gelar, teman-teman juga perlu benar-benar menguasai bidang yang akan diajarkan sehingga nanti teman-teman mampu untuk menyampaikan materi dengan mendalam dan juga relevan kepada mahasiswa. Sebagai seorang calon dosen dalam mengembangkan kompetensi itu adalah hal yang sangat krusial. Dan pengajaran yang efektif itu membutuhkan kemampuan bagaimana teman-teman bisa memahami mahasiswa. Dalam menggunakan teknologi juga diperhatikan, karena nanti teman-teman akan menerapkan metode pembelajaran yang harus lebih inovatif. Selain itu, penelitian adalah bagian yang terpisahkan. Jadi pastikan bahwa teman-teman menguasai metodologi penelitian. Dan dari metodologi penelitian, teman-teman akan menghasilkan karya ilmiah yang akan diterbitkan di jurnal nasional maupun internasional. Di sisi lain, soft skill seperti komunikasi yang baik, manajemen waktu, dan kepemimpinan itu juga diperlukan untuk mendukung pengembangan diri dan hubungan profesional. Selain itu, karir akademik tidak bisa dibangun sendirian. Jadi pastikan bahwa teman-teman bergabung dengan komunitas akademik dan juga organisasi profesional, karena ini merupakan langkah penting yang harus teman-teman lakukan untuk memperluas jejaring. Melalui kolaborasi dengan dosen lain dalam penelitian atau seminar, teman-teman juga akan mendapatkan wawasan yang baru dan kesempatan yang lebih luas. Sebagai seorang dosen, perlu dipahami bahwa teman-teman punya tanggung jawab dalam perguruan tinggi atau yang biasa disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Dan ini terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Maka, teruslah belajar melalui seminar, workshop, atau pelatihan-pelatihan untuk memastikan bahwa teman-teman selalu mengikuti perkembangan dan selalu update ya. Jika memungkinkan, teman-teman bisa menambahkan pengalaman praktis. Jika teman-teman sebelumnya bekerja di industri atau di birokrasi, maka itu juga bisa teman-teman lakukan atau teman-teman buat implementasikan sebagai pengalaman teman-teman pada saat nanti teman-teman menjadi seorang dosen, sehingga teman-teman juga bisa menjadi dosen yang lebih profesional. Saat teman-teman melamar ke perguruan tinggi, maka teman-teman harus mempersiapkan portofolio lengkap yang mencakup CV, sertifikat pendidikan, publikasi ilmiah, dan pengalaman kerja. Pastikan juga bahwa teman-teman menargetkan institusi yang sesuai dengan minat dan keahlian teman-teman. Misalnya teman-teman dari S1 sampai S2 adalah magister kesehatan, maka pastikan bahwa institusi yang dilamar juga memiliki prodi kesehatan.
Ketika teman-teman sudah memulai karir sebagai seorang dosen, fokuslah pada pengembangan reputasi akademik. Teman-teman harus selalu aktif menulis buku dan artikel ilmiah dan juga berpartisipasi dalam konferensi. Dan nantinya teman-teman juga harus bisa menciptakan inovasi dalam pengajaran maupun penelitian. Keberlanjutan karir sebagai dosen juga bergantung pada konsistensi teman-teman dalam memenuhi kewajiban akademik dan bagaimana teman-teman memiliki kontribusi kepada masyarakat. Yang terakhir, teman-teman harus bisa menjadi sosok yang memiliki integritas, harus memiliki etika dan memiliki sikap profesional, karena ini adalah hal yang tidak bisa ditawar. Sebagai seorang dosen, teman-teman akan menjadi panutan bagi mahasiswa. Dan teman-teman juga harus memiliki semangat adaptif yang visioner, sehingga teman-teman akan terus berkembang dan mempunyai kualitas sebagai seorang pendidik yang bisa menjawab tantangan zaman. Menjadi dosen lebih dari sekedar profesi. Ini adalah panggilan jiwa untuk mendidik dan menginspirasi serta menciptakan perubahan. Jadi jika kalian ingin menjadi seorang dosen, pastikan bahwa kalian harus tahu setiap kelas yang kalian masuki itu ada potensi untuk kalian menambahkan nilai, membuka wawasan mahasiswa, dan membentuk mereka menjadi generasi yang lebih baik. Sebagai seorang dosen juga, kalian akan memiliki kesempatan yang luar biasa untuk tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga kalian akan menanamkan semangat belajar yang akan terus diingat dalam diri para mahasiswa. Jadi, bayangkan saja jika kalian itu adalah sosok yang akan selalu diingat mahasiswa. Karena kalian itu akan membantu mereka menemukan arah hidup. Bagaimana mereka akan menggali potensi diri mereka dari versi terbaik mereka. Jadi, perjalanan yang mereka akan tuju dan masa depan itu juga akan menjadi suatu fondasi yang kuat untuk nanti para mahasiswa meraih mimpi-mimpi mereka yang besar. So, demikian tips and trick untuk teman-teman yang di tahun 2025 sedang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang dosen. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.